wabarakatuh. Halo, selamat jumpa dengan saya Laulema. Kali ini seperti biasa kita berjumpa di channel Lainundir. Bahasan kita seperti biasa adalah mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 10. Tema bahasan kita adalah realitas manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk berkelompok. Baiklah, sebelum kita mulai bahasan, marilah pada kesempatan ini kita mendoakan semoga semuanya anak-anak sekalian dalam kondisi sehat, tetap bersemangat untuk belajar. Untuk bisa dipahami bahwa manusia senantiasa adalah manusia yang membutuhkan orang lain. Artinya bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, sehingga ia dikatakan sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Bahwa kita melihat bahwa proses keberadaan manusia dari sejak ia lahir sebagai seorang bayi, maka manusia itu terbukti sebagai makhluk yang sangat lemah, sehingga dia pasti membutuhkan bantuan orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang tuanya, saudara-saudaranya. Kemudian beranjak seiring dengan perkembangan umurnya, maka dia mulai berinteraksi di luar rumah, maka dia mulai membutuhkan bantuan tetangganya, membutuhkan bantuan orang-orang di luar rumahnya atau masyarakat. Nah, sehingga dalam pendekatan itulah maka manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang lemah, makhluk yang memang membutuhkan bantuan orang lain. Bukankah kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya manusia itu tidak dapat mengembangkan potensi dirinya apabila dia tidak berada di luar orang banyak. Dengan kata lain, bahwa manusia baru bisa mengembangkan potensi dirinya apabila dia berada di tengah-tengah anggota kelompoknya. Baiklah, sekarang kita akan bahas pengertian daripada kelompok sosial. Banyak ahli sosiologi berpendapat memberikan makna, memberikan bahasan, memberikan batasan tentang kelompok sosial. Dari berbagai pandangan tersebut, kita ingin menarik sebuah garis, sebuah kesimpulan saja bahwa kelompok sosial itu sesungguhnya adalah kumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri, kesamaan pola interaksi, kesamaan tujuan, kesamaan perasaan, kesamaan kesadaran, sebagai satu kesatuan yang terorganisir sehingga ia merasa dirinya sebagai satu kesatuan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri, persamaan pola interaksi, persamaan tujuan, persamaan perasaan, persamaan perasaan dan kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat kita pahami bahwa tidak semua kumpulan manusia atau orang banyak disebut sebagai kelompok sosial. Suryono Sukanto memberi batasan, memberi syarat, sedikitnya ada 6 syarat suatu kumpulan manusia disebut sebagai kelompok sosial. Yang pertama, bahwa setiap anggota kelompok pasti memiliki kesadaran bahwa ia sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contoh yang paling gampang, bukankah kita sebagai anggota keluarga, maka kita sadar betul posisi kita dalam keluarga. Siapa orang tua kita, siapa saudara-saudara kita, dan siapa adik-adik kita. Syarat yang nomor 2, memiliki struktur, memiliki kaidah, dan memiliki pola perilaku. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang terkumpul dalam kelompok sosial, dia memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan pola perilaku dari waktu ke waktu dalam berinteraksi. Kemudian syarat yang nomor 3, memiliki norma bagaimana mengatur pola interaksi antar anggota di dalam kelompok. Kemudian syarat yang nomor 4, memiliki tujuan dan kepentingan serta faktor pengikat yang sama. Sekali lagi, memiliki kepentingan, tujuan, dan faktor pengikat yang sama. Contohnya, kelompok sosial, faktor pengikatnya bisa kesamaan hobi, kesamaan pekerjaan, kesamaan profesi, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang nomor 5, bahwa kelompok sosial pasti memiliki interaksi dan komunikasi antar orang-orang yang tergabung di dalamnya. Menurut Suryono Sukanto, syarat yang ke-6 bahwa
kumpulan manusia yang disebut sebagai kelompok sosial itu bersistem dan berproses. Artinya bahwa di dalam kumpulan orang-orang tersebut memiliki proses dalam interaksi kelompoknya. Jadi sekali lagi sudah jelas bahwa Suryono Sukanto memberi batasan, memberi syarat bahwa tidak setiap kumpulan manusia disebut sebagai kelompok sosial. Artinya apa? Bahwa ada di masyarakat kumpulan orang-orang yang bukan disebut sebagai kelompok sosial apabila tidak memiliki keenam syarat tersebut. Lalu disebut apakah mereka? Itulah yang disebut sebagai kerumunan. Sekali lagi, itulah yang disebut sebagai kerumunan. Artinya kerumunan orang yang menonton pertandingan olahraga, kerumunan orang-orang yang menyaksikan kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Semua kumpulan orang-orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena tidak memiliki syarat-syarat tersebut. Baiklah Nana, itulah bahasan kita mengenai pengertian kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial. Mudah-mudahan materi bahasan kita kali ini bisa dipahami dan bermanfaat, dan marilah kita akhiri bahasan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.